Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya ialah Edo Christian Saputra Ginting. Saya adalah mahasiswa filsafat jurusan kependetaan di UNAI. Pada sore hari ini, kesempatan ini, saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan melalui renungan singkat yang akan kita pelajari bersama-sama di sini. Sebelumnya, saya rindu untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, sore ini Tuhan, saat ini kesempatan ini kami puji dan tinggikan nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami rindu mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mempelajarinya dengan baik, mendapat pemahaman dari Roh Kudus saja. Ampuni Tuhan kami masih berdosa. Kami berdoa dalam Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, pada saat ini marak bahkan gempar dunia kita oleh karena sebuah penyakit, yaitu wabah penyakit virus, yaitu virus corona. Virus corona banyak sekali menelan jiwa pada saat ini, bukan hanya di sebuah negara kecil, 1-2 negara besar, bahkan mendunia pada saat ini. Ini menjadi sebuah ketakutan bagi semua manusia, menjadi kerisauan bagi umat-umat orang percaya pada saat ini, zaman ini. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus takut dengan penyakit, dengan wabah penyakit itu sendiri? Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit? Apa penyebab timbulnya penyakit itu? Apa penyebab timbulnya virus yang datang saat ini? Coba kita buka dalam kitab Roma 5 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa pertama kali timbul di surga, yaitu Lucifer, dan di bumi, yaitu oleh nenek moyang kita, yaitu Hawa. Oleh karena dosa, jembatan kita dengan Yesus, dengan Tuhan, dengan Allah terputus. Jadi ingat, firman Tuhan mengatakan, oleh karena satu orang dosa itu masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada orang. Menjalar kepada orang. Dan karena semua orang telah berbuat dosa. Ingat kawan-kawan, saudara-saudaraku, adanya penyakit, adanya virus, adanya hukuman oleh karena dosa. Anda mau untuk tidak datang penyakit kepada Anda, jauhi dosa. Perbuatan Anda mengundang dosa. Apakah perbuatan Anda baik? Apakah perbuatan Anda buruk? Anda yang menentukan. Kita yang menentukan. Dosa datangnya dari setan, dari kesombongan. Setan dibuang dari sorga oleh karena dosa. Lucifer dibuang Tuhan ke muka bumi ini oleh karena kesombongannya sendiri. Saudara-saudaraku, apa manfaat dari kesombongan yang kita miliki? Apa yang harus kita jauhi? Apa yang harus kita dekati? Apa yang harus kita teladani? Kita harus berpikir secara matang. Datangnya penyakit oleh karena dosa. Oleh karena perbuatan kita lah dosa itu timbul. Oleh karena dosa kita itulah penyakit itu muncul dan datang kepada kita. Kita baca dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit, firman Tuhan berkata, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tuhanlah yang berkuasa memberi segalanya di muka bumi ini. Tuhanlah yang mengizinkan semua hadir
semua datang kepadamu dan kepada saya. Dengan perintah Tuhanlah semua ini terjadi. Atas kehendak Tuhanlah kita dapat menerima apa yang sekarang kita nikmati. Penyakit, wabah, corona yang sekarang sedang booming, itu menjadi suatu ketakutan mungkin dari sebagian umat Tuhan pada sekarang ini. Sehingga dengan ketakutan itu kita harus mengisolasi diri kita, menjauhkan diri kita daripada sentuhan orang lain. Yang menjadi ketakutan saya bukanlah kita menjauhi orang, tetapi menjauhi Ka'bah Tuhan. Dengan ketakutan kita karena corona, kita lupa untuk memuji Tuhan. Karena corona, karena sibuknya Anda memikirkan itu, terlalu capek Anda memikirkan itu, sehingga Anda lupa untuk berpikir positif, berpikir bahwa Tuhanlah penolong kita yang sebenarnya. Saya lanjutkan dalam ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sungguh besar kasih Tuhan pada kita. Dengan pertolongannya, dengan kasih-Nya lah kita dapat melawan semuanya ini. Ingat, penyakit datangnya, penyakit timbul karena dosa. Bagaimana dosa itu bisa diampuni? Siapakah tokoh, siapakah yang dapat menghilangkan dosa itu, mengampuni, bahkan menghapuskan dosa itu? Ialah Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Tuhan mengizinkan kita diuji. Tuhan menguji kita bukan berarti Tuhan tidak sayang atau Tuhan ingin Anda jauh daripadanya. Tidak. Pengujian itu Tuhan berikan kepada kita untuk menguji seberapa besarkah iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat, tidak ada satu tokoh pun yang dapat mengampuni dosa selain Tuhan. Amin. Dan inilah firman Tuhan yang begitu besar pada kita. 3 firman Tuhan ini sangat menguatkan saya, Anda, dan semua yang mendengar pada saat ini. Saya ulangi sekali lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ingat, menyebut nama Tuhan setiap engkau berhela napas, setiap engkau mengembuskan napas, setiap engkau melakukan segala sesuatu, ingat, sebutlah nama Tuhan. Dan berdoa mencari wajahku. Saat Anda berdoa, apakah itu hanya sekedar formalitas, atau memang Anda merindukan wajah Tuhan, merindukan kasih Tuhan mengalir ke dalam kehidupan Anda? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Kalau saya hitung-hitung, dari saya umur 0 tahun sampai sekarang usia saya hampir 21 tahun, tidak terhitung dosa yang saya perbuat. Bahkan untuk hari ini saja, saya tidak tahu seberapa besar dosa yang saya lakukan. Namun inilah kasih-Nya Tuhan, tak menghiraukan itu. Tuhan tidak perhitungan atas apa yang kau perbuat, namun hanya Ia ingin hanyalah berbalik dari jalan-jalan jahat kita, menjauhi kekejian, datang kepadanya, mencari wajahnya, menyebut namanya dengan kesukaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Mengapa kamu takut? Mengapa kita takut datangnya penyakit ke dunia ini? Mengapa kita takut untuk jauh dari kesenangan dunia? Ingat, harta yang kau kejar, uang, kekayaan yang kita kejar saat ini tidak berakhir di surga, melainkan berakhir di bumi. Bumi yang fana. Disinilah tempat pembakaran dari hasil-hasil perbuatan manusia yang berbuat dosa. Tabiatmu membawamu ke jalanmu. Artinya, tabiat baik yang kau berikan akan membawamu ke jalan yang baik. Namun, tabiatmu yang buruk membinasakanmu. Saudara-saudaraku, panggilan Tuhan pada saat ini, berbaliklah. Jauhi jalan-jalan yang jahat. Cari wajah Tuhan. Apakah setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan atau mungkin seminggu sekali, kita melihat wajah Tuhan di dalam benak kita, di dalam hati kita. Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati saya. Jauhi kejahatan dan berbaliklah. Pulanglah. Ingat, Tuhan Yesus sudah menerima mahkota di kerajaan surga. Dengan menerima itu, apakah dia sudah merasa puas? Apakah Yesus sudah merasa puas dengan mahkota dan tahta yang sudah dia duduki kembali? Tidak. Kerinduannya, kepuasan Yesus yaitu saat engkau dan saya, kita semua berada dengan dia di Firdaus. Inilah kerinduan Tuhan kepada kita saat ini. Kiranya firman yang singkat ini membawa kita lebih dekat, menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan.